Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama di Nurse. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang SKB CPN Kesehatan, tentang SKN, SJSN, JKN, BPJS ya. Materinya soal dan contoh kasus BPJS. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, share, and comment ya. Terus agar teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini, dan saya juga bisa semangat terus untuk membagikan soal-soal SKB bagi teman-teman ya. Oke, kita mulai. Regulasi yang mengatur tentang SKN adalah A. Perpres nomor 26 tahun 2016, B. Perpres nomor 72 tahun 2012, C. Perpres nomor 43 tahun 2019, atau D. Perpres nomor 41 tahun 2016. Jawabannya adalah B. Perpres nomor 72 tahun 2012. Nanti penjelasannya atau pembahasannya ada di slide terakhir ya teman-teman ya. Jangan sampai di skip. SKN adalah singkatan dari A. Sistem Kesehatan Nusantara, B. Sistem Kesehatan Nasional, C. Sosialisasi Kesehatan Nasional, atau D. Sosialisasi Kesehatan Berbasis Nasional. Jawabannya adalah B. Sistem Kesehatan Nasional. Yang bukan merupakan salah satu asas SKN adalah A. Peri kemanusiaan, B. Manfaat, C. Keseimbangan, D. Efisien, efektif, dan akuntabel, atau E. Gender dan non-diskriminatif. Jawabannya adalah D. Efisien, efektif, dan akuntabel. Soal berikutnya. SJSN diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, B. Permenkes Nomor 4 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, D. Permenkes Nomor 40 Tahun 2004. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pedoman JKN diatur dalam A. Perpres Nomor 28 Tahun 2015, B. Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, atau D. Permenkes Nomor 64 Tahun 2020. Jawabannya adalah B. Permenkes Nomor 24 Tahun 2014. Pada bulan Januari sampai Maret 2020 untuk pembayaran JKN kelas 3 adalah sebesar A. 42.000, B. 25.500, C. 110.000, atau D. 80.000. Jawabannya adalah A. 42.000. Peraturan terbaru yang memuat tentang JKN adalah A. Perpres Nomor 75 Tahun 2019, B. Perpres Nomor 82 Tahun 2018, C. Perpres Nomor 12 Tahun 2013, atau D. Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
Jawabannya adalah D. Perpres nomor 64 tahun 2020. Sekali lagi nanti pembahasannya akan di slide terakhir ya. Soal selanjutnya, yang termasuk peserta bukan pekerja JKN adalah A. PNS, B. TNI atau Polri, C. Wira swasta, atau D. Veteran. Jawabannya adalah D. Veteran. Kita akan memasuki kasus. Contoh kasus BPJS. Seorang kepala keluarga bekerja di sebuah perusahaan, mempunyai 1 istri, 1 anak, dan 2 orang mertua yang ada dalam 1 kakaknya. Berapa persen dari total gaji yang harus dibayarkan untuk iuran BPJS? A. 3%, B. 4%, C. 5%, atau D. 6%. Jawabannya adalah A. 3%. Soal selanjutnya. Seorang pekerja di perusahaan swasta memiliki 2 orang istri, 2 anak, dan 1 orang mertua dalam keluarganya. Berapa persen perusahaan harus membayar iuran BPJS dari gaji pekerja tersebut? A. 1%, B. 4%, C. 8%, atau D. 5%. Jawabannya adalah B. 4%. Seorang veteran digaji sebesar 3 juta per bulan. Berapakah iuran BPJS yang harus dibayar veteran tersebut? A. 150.000, B. 100.000, C. 67.500, atau D. 42.500. Jawabannya adalah C. 67.500. Seorang pengusaha telat membayar BPJS Kesehatan kelas 2 selama 1 bulan. Saat diperiksa di rumah sakit, dia baru mengetahui denda BPJS. Dan biaya pelayanan rumah sakit tersebut adalah Rp500.000. Berapa total iuran peserta beserta denda yang harus dibayar pengusaha pada saat itu? A. 12.500, B. 37.500, C. 337.500, atau D. 112.500. Jawabannya adalah D. 112.500. Oke, ini pembahasannya. SKN bisa disebut dengan Sistem Kesehatan Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Adapun asas SKN dalam penyelenggaraan harus mengacu pada dasar-dasar atau asas sebagai berikut. A. Berkemanusiaan, B. Keseimbangan, C. Manfaat, D. Perlindungan, E. Keadilan, F. Penghormatan hak asasi manusia, G.
sinergisme dan kemitraan yang dinamis. H. Komitmen dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. I. Legalitas. J. Antisipatif dan proaktif. K. Gender dan non-diskriminatif. Dan L. Kearifan lokal. Untuk pedoman JKN tertuang dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan pembayaran iuran JKN kelas 3 pada bulan Januari sampai Maret 2020, yaitu perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung adalah per 1 April 2020. Namun, iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019, yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Dan peraturan terbaru yang memuat tentang JKN adalah Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Dan yang termasuk peserta bukan pekerja JKN adalah investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, bukan pekerja yang tidak termasuk huruf A sampai dengan huruf E yang mampu membayar iuran. Perpres juga mengatur secara rinci siapa yang dimaksud dengan penerima pensiun yang dikelompokkan ke dalam kelompok peserta bukan pekerja. Dan ini adalah persentase iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti teman-teman masukkan ke soal. Intinya, BPJS Kesehatan perusahaan pasti membayarkan 4% dan karyawan itu 1%. Ini JHT, Jaminan Hari Tua, kalau untuk pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau JHT itu perusahaan itu 3,70% atau karyawan 2%. Dan JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan JKM, Jaminan Kematian, dan JP, Jaminan Pensiun. Kalau jaminan pensiun, perusahaan itu 2% dan karyawan 1%. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Dan terus dukung channel ini agar saya terus bisa semangat dan memberikan soal-soal yang terbaru tentang SKB kesehatan untuk teman-teman yang akan melaksanakan CPNS tahun ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.